Selamat siang. Salam jumpa dari kami, si Bolang dari Maluku Utara. Perkenalkan, ini Ilham, kawan baikku yang sebentar lagi akan disunat. Sama seperti aku dulu, sebelum disunat, Ilham akan diarak keliling kampung. Orang tuaku bilang, ini menjadi simbol rasa syukur karena sebentar lagi Ilham akan masuk usia balik. Gak cuma musik rebana, tapi ada juga topeng coka iba. Itu loh teman, si topeng khas dari tanah Halmahera Tengah. Waduh, celaka. Ilham, mau kemana kamu? Tunggu, Ham, jangan lari. Tuh, masa iya sih si Ilham takut disunat? Ayo teman, kejar! Ya Ilham, bisa saya cek lebar kau tahu tuh ga? Antat pa. Maka kayak gelo. Salamin si Ben. Bukan salamin si Ben, si Ilham jay. Orang kacau Ilhami. Astaga, jadi karena kue salamin kenari. Kalau itu sih gampang, Ham. Yuk teman, mari kita kabulkan permintaan si Ilham. Teman, selain pohon pala dan cengkeh, di kampungku juga banyak tumbuh pohon kenari. Bahkan pohon dari buah yang punya nama lain walnut ini tumbuh subur tanpa pupuk. Kasih waktu. Sama dulu. Buah kenari bisa dipanen kalau sudah berwarna gelap. Ada yang sudah jatuh di tanah, tapi ada juga buah tua yang masih di pohon. Dengan galah bambu ini, aku bisa lebih gampang mengambilnya. Awas, hati-hati Cali. Pegangan yang kuat ya. Celia. Coba pop. Matanggonan eh. Rai punah se. Ibuku bilang, dulu pohon kenari ditanam sebagai pembatas kebun. Jadi nggak heran kalau kami sering menemukannya tumbuh di lahan yang tidak rata. Tapi sekarang pohon kenari banyak tumbuh di dalam kebun. Setiap 4 bulan sekali, pohon ini menghasilkan buah yang bernilai ekonomi tinggi. Suatu bo, tuksi bena naum. Fanto. Teman, buah kenari ini mempunyai kulit yang tebal dan cangkang yang keras. Untuk mengambil biji kenari diperlukan usaha yang tidak mudah. Setelah direbus, biji kenari baru bisa dipisahkan dari kulitnya. Tapi masih ada proses selanjutnya loh. Untuk mendapatkan biji kenari yang punya cita rasa gurih, aku harus memecah cangkangnya dengan batu. Susah-susah gampang memang. Selain keras, cangkang juga licin saat dipegang. Aku mau kipsot saya. Satu. Nasa tafle sa tilifua. Gatok si Ben aja kabo. Sebagai syarat mau disunat, kami harus membuatkan kue salamin kenari. Kue kesukaan Ilham. Beruntung banyak yang bantuin. Jadi makin semangat deh. Pulangnya. Si Ben taral tuh bo, nyabang itu bo, bisa selamat coba-coba. Nah. Teman, biji kenari memiliki tekstur yang hampir sama dengan biji kacang tanah. Itu sebabnya biji kenari sering juga disebut kacang kenari. Untuk membuatnya lebih tahan lama, biji kenari biasanya dikeringkan sebelum disimpan. Bibiku bilang biji kenari kering bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Teman, seperti yang aku bilang tadi, kue salamin kenari dibuat dari adonan tepung sagu, biji kenari, dan ditambah dengan sedikit gula pasir. Tapi biar makin menarik, tepung sagu sengaja kami tambahi dengan pewarna alami. Ini nih, buah luku atau buah kusumba. Bahan pewarna makanan yang banyak tumbuh di desaku. Jangan khawatir, biji buah berwarna merah ini aman dikonsumsi kok.
teman. Ada banyak ragam olahan berbahan sagu. Mulai dari papeda, forno, sagu kering, dan kue salamin kenari tentunya. Maklum saja, namanya juga daerah penghasil sagu, jadi harus kreatif dong. Nah, kalau adonan sudah siap, saatnya memanaskan minoy, yaitu alat panggang kue salamin kenari. Begini cara membuatnya. Kan gampang banget. Minoy punya fungsi ganda. Selain untuk mematangkan, juga sebagai cetakan. Keren kan? Pulang jangan mau satu seperti itu. Pera tuh, ya. Atlamai fafila anan sonos terus. Tapi hati-hati ya teman. Pakai lampin atau alas daun kalau ingin mengangkat minoy. Kalau tidak, tangan bisa melepuh. Tidak perlu waktu lama. Kurang dari 15 menit, kue salamin kenari sudah matang. Tara! Ini dia. Satu lagi kreasi kue berbahan sagu ala kami Sibolang Halmahera Tengah. Penasaran? Segurih apa sih kue ini? Yuk kita coba. Selamat makan. Gurih renyah, kriuk manis, istimewa. Rasanya enak banget, gak kalah sama jajanan yang dijual di toko. Pantas aja sih Ilham suka banget. Ilham, matna tabarku tawapar, tabonau tu, sabi matam ceklena ya. Nah, lain ceklep ini. Nah, gitu dong Ham. Itu baru sobatku yang keren. Mantap! Satu lagi persiapan menuju acara sunatan Ilham. Yap, apalagi kalau bukan menyiapkan hidangan makanan untuk tetangga dan saudara yang datang. Ikan menjadi makanan favorit kami masyarakat pesisir Patani. Apalagi kalau ikan asap. Teman, ikan asap buatan nenekku selalu nikmat. Ini dia rahasianya. Karena nenek selalu menambahkan belimbing wuluh pada bumbu yang beliau buat. Selain menjadi lebih segar, tambahan belimbing wuluh menciptakan sensasi rasa asam yang nikmat. Bukan hanya itu, rasa asam ternyata bisa mengurangi aroma amis pada ikan. Nah, semua bahan sudah siap. Sekarang, waktunya nenek membuat bumbu untuk ikan asap. Begini caranya. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis dengan minyak yang sudah panas. Kemudian ditambahkan santan. Santan yang mendidih adalah tanda kalau bumbu sudah matang. Ini adalah bagian paling penting dalam proses membuat ikan asap. Yap, membalurkan bumbu pada ikan yang setengah matang. Aromanya langsung bikin perut keroncongan. Nah, ini dia teman, tampilan ikan asap buatan kami. Soal rasa, jangan ditanya. Sudah pasti enak kemana-mana. Gak salah memang. Menu istimewa untuk acara yang istimewa juga. Mantap! Akhirnya saat yang ditunggu datang juga. Hari ini sahabatku benar-benar akan disunat. Lihat teman, sepertinya Ilham sudah cukup tenang karena dia mau mengikuti semua rangkaian acara. Mulai dari doa bersama sampai prosesi bedak boreh. Katanya sih dengan membalurkan boreh ke beberapa bagian badan akan membuat si pengantin sunat lebih siap saat disunat nanti. Meski begitu, kami tetap saja was-was. Kami tidak mau kejadian Ilham kabur terulang lagi. Ilham sudah selesai disunat. Aku bangga sama kamu, Ham.
karena kamu bisa mengalahkan rasa takutmu. Kita ke kaki Gunung Kerinci yuk. Kami akan memanen kentang. Wow, apa boleh lo sini? Boleh, kampung kau dah tamat lah kat Tedang. Mau kita kena lo haute. Yolah. Seperti pada tanaman wortel dan ubi, kentang dipanen ketika sudah tua. Tandanya jika tanaman bagian atas sudah alum atau layu saat kentang berumur 100 hari. Tapi kentang baru akan dipanen di hari ke-120 di saat daun dan batang umbinya sudah kering. Kentang yang ada di Kerinci ini jenisnya kentang granola. Lah penuh. Lah, Langkat lagi yun tak kau ni yun. duduk mah. Oh iya, saat baru dipanen, kulit kentang masih dalam keadaan basah. Untuk menjaga kualitasnya, kentang biasanya dibiarkan beberapa saat. Panas matahari dan tiupan angin akan membuat kulit kentang kering dan tidak lembab. Itu sebabnya panen kentang harus dilakukan di saat cuaca cerah seperti sekarang. Aduh, lang. Lagi lah madu lang. Aduh. Yo, lagi lah madu. Yo, do. Tunggu. Lagi lah madu kan. Iya, do. Lah waduh, kan. Enggak. Iya, madu. Wah, tidak. Dah, mau sakit mo. Dapo dah wak jantan. Api kubik kain dia. Mo, pio ini dingin nih. Lu gigit selapado dah, ada api kak kubik. Tidak nyamintan dah. Masuk yo. Jangan nangis dah. Wak jantan ada nangis dah. Syukurlah, kalau begitu aku mau lanjut bantu kakak. Memisahkan kentang harus berdasarkan ukuran. Ukuran besar untuk dijual, sedangkan yang kecil biasa kami pakai untuk bibit. Tapi mau besar atau kecil, yang pasti kami senang sekali hari ini. Satu olahan makanan berbahan kentang khas kayu aro adalah dodol kentang. Nah, kami mau membuatnya siang ini. Teman di rumah ikut bantuin ya. Prosesnya dimulai dari menyiapkan bahan kentang. Setelah direbus, kemudian kentang dibersihkan kulitnya. Selanjutnya kentang ditumbuk sampai halus menggunakan lesung. Karena sudah matang, tekstur kentang lebih lembut, jadi lebih mudah saat ditumbuk. Bahan lain yang harus ada adalah kelapa parut. Kelapa diparut dengan alat tradisional yang kami sebut kukur. Nenekku paling jago ngukur. Dibanding dengan alat parut kelapa yang lain, kukur jauh lebih aman karena tangan kita terlindung oleh tempurung kelapa. Sepertinya semua bahan sudah siap. Yuklah kita mulai memasak. Lang, Oh, ambil kelapung yang sudah kuku. yo mangah. Pertama, masukkan dulu parutan kelapa. Sangrai sampai sedikit kemerahan. Lalu kentang yang sudah ditumbuk, kemudian campurkan dengan parutan kelapa. Tidak ketinggalan gula pasir. Kemudian aduk semua bahan sampai merata. Halo. Yo. Setelah sedikit berubah warna, tambahkan tepung ketan sebagai perekat. Nah, sekarang tinggal tunggu sampai matang. Di sini letak perjuangan seorang pembuat dodol. Lama waktu yang diperlukan antara 2 sampai 3 jam. Selama itu juga adonan harus terus diaduk seperti ini. Ayo Bi, semangat! Supaya lebih tahan lama, setelah dimasak, dodol harus dikeringkan terlebih dulu. Seperti yang sering bapakku bilang, penjemuran adalah cara pengawetan makanan secara alami. Dodol kentang yang sudah kering bisa bertahan hingga lebih dari 6 bulan. Nah, kalau ini dodol rasa stroberi buatan kami kemarin. Sudah hampir jadi, hanya tinggal dipotong dan dikeringkan saja.
dia dodol kentang khas Kayu Aro. Jajanan legit dengan cita rasanya yang khas. Banyak dicari orang sebagai buah tangan khas Kerinci. Kelebihan dodol kentang ini, selain lembut dan gurih, dodol kentang tidak lengket seperti dodol dari ketan. Ayo, siapa mau? Belakangan ini desaku sedang sibuk sekali. Karena sebentar lagi akan digelar acara adat yang melibatkan banyak orang. Tidak terkecuali kelompok musik tambur yang semakin giat berlatih ini. Istirahat sebentar ya Paman, biar makin semangat nanti latihannya. Ini dodol kentang buatan kami loh. Silakan dicobain. Gimana? Enak kan? Syukurlah kalau Paman suka. Iya, tambah lagi boleh kok. Jangan malu-malu. Teman, hari ini Desa Ranakasa sedang sibuk sekali. Semua orang sedang bersiap menyambut pesta panen atau genduri sudah tua istilah kami. Salah satu persiapannya adalah membuat lemang. Tidak hanya satu, tapi banyak lemang yang harus kami buat. Namanya juga pesta, jadi harus banyak. Tenang, Paman sengaja menyiapkan bahan kayu kering untuk memasak. Maklum saja, karena lemang harus dimasak dalam waktu yang cukup lama, antara 2 sampai 3 jam. Teman, genduri sudah tua biasa diadakan 3 atau 5 tahun sekali. Menggunakan lemang sebagai simbol syukur dan rasa senang atas panen yang sudah didapat. Daun jilung dan rendang betih adalah bahan lain untuk membuat lemang berambu. Sedangkan lemang dibuat dari pulut atau beras ketan dan santan. Daun pisang dipakai sebagai penambah aroma dan pembungkusnya. Ini dia puncak pesta panen tahun ini. Ini lemang dikirap di seluruh desa dan berakhir di rumah adat. Sedangkan di sana sudah berkumpul tokoh adat beserta tamu undangan dari desa tetangga. Tari dan pertunjukan silat sudah disiapkan untuk menyambut rombongan masyarakat yang datang. Lemang berambu simbol syukur dan rasa senang menjadi buah tangan untuk pemangku adat. Dari ini kita nak lebih ajar kita di Ranakasa. Apa ajar kita nak luhi sudah tua. Perayaan pesta panen selalu mengingatkan kami tentang pentingnya rasa syukur. Menikmati dan selalu menjaga setiap rezeki yang dititipkan, baik yang dalam jumlah yang banyak atau kecil. Teman, sampai di sini dulu cerita kami. Cintai tradisi dan budaya Indonesia ya. Bolang si bocah petualang. Teman-teman penonton setia anak bertopi, sial, dan tas merah pasti pada hafal dong lagu ini. Yap, ini kan lagu wajib si Bolang. Hihi. Nah, bagi kalian yang punya suara keren dan jago main alat musik, yuk ikuti lomba cover lagu si Bolang. Eits, bagi yang gak bisa nyanyi dan mainin alat musik, jangan khawatir dulu. Karena kalian bisa ikut lomba video parodi ala si Bolang. Caranya, upload video cover lagu atau video parodi kamu. Jangan lupa, tag akun si Bolang Trans 7 ya. Cover lagu dan video parodi terbaik akan mendapatkan hadiah jam tangan keren dari si Bolang. Videonya juga akan kita tayangkan setiap hari Jumat di akhir episode. Ngebolang yuk!